Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ira Permatasari dari D3 Kebidanan semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan senam dan menyusui pada masa nifas. Outline presentasi pertama yaitu 1. Pengertian senam nifas, 2. Tujuan senam nifas, 3. Persiapan menyusui, 4. Posisi dan pelekatan menyusui. Pengertian senam nifas. Senam nifas adalah latihan jasmani yang dilakukan oleh ibu-ibu setelah melahirkan, setelah keadaan tubuhnya pulih, di mana fungsinya adalah untuk mengembalikan kondisi kesehatan, untuk mempercepat penyembuhan, mencegah timbulnya komplikasi, memulihkan dan memperbaiki regangan pada otot-otot setelah kehamilan. Regangan pada otot-otot setelah kehamilan terutama pada otot-otot bagian punggung, dasar panggul, dan perut. Menurut Anggriana 2010. Tujuan masa nifas. Tujuan masa nifas yaitu 1. Membantu mencegah pembekuan trombosis, 2. Mengencangkan otot-otot perut, liang senggama, otot-otot sekitar vagina maupun otot-otot dasar panggul, 3. Memperbaiki regangan otot perut, 4. Relaksasi dasar panggul, 5. Memperbaiki tonus otot pinggul, 6. Memperbaiki sirkulasi darah. Macam-macam senam nifas. Menurut Brasher, macam-macam senam nifas dapat dibedakan menjadi berikut. 1. Senam pasca natal setelah persalinan normal. 1. Senam sirkulasi. Jenis senam ini harus dilakukan sesering mungkin setelah persalinan. Senam ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan sirkulasi ibu pada masa pasca partus segera ketika ia mungkin berisiko mengalami trombosis vena atau komplikasi sirkulasi ini. Senam ini dapat dilakukan di tempat tidur beberapa kali setelah bangun tidur dan harus dilanjutkan sampai ibu bisa atau mampu mobilisasi total dan tidak ada edema pergelangan pada kaki. Menurut Brashan 2008. Senam kaki. Duduk atau berbaring dengan posisi lutut lurus, tekuk, lalu regangkan secara perlahan sedikitnya 12 kali. Ingat untuk lebih memilih gerakan dorsifleksi bukan plantafleksi untuk mencegah kram. Mengencangkan kaki. Duduk atau berbaring dengan kaki lurus, tarik kedua kaki ke atas pada pergelangan kaki dan tekankan bagian belakang lutut ke tempat tidur. Tahan posisi ini dalam hitungan 5. Bernafaslah secara normal lalu rileks. Ulangi gerakan sebanyak 10 kali. Napas dalam. Pernafasan diafragma membantu mengembalikan aliran vena melalui kerja pemompaan diafragma pada vena cava inferior dan harus diulangi beberapa kali sehari sampai ibu dapat mobilisasi. Dasar panggul. Senam dasar panggul menguatkan otot-otot panggul pasca partus. Tujuannya mengembalikan fungsi penuhnya sesegera mungkin dan membantu mencegah masalah atau prolapse urin jangka panjang. Namun kontraksi relaksasi otot ini juga
membantu meredakan ketidaknyamanan pada perineum. Rasa ini mungkin timbul akibat persalinan dan tujuan pemulihan dengan meningkatkan sirkulasi lokal dan mengurangi edema. Lanjut, kencangkan anus seperti menahan defekasi, kerutkan uretra dan vagina juga seperti menahan berkemih, kemudian lepaskan ketiganya. Tahan dengan kuat selama 10 detik, bernafaslah secara normal. Senam abdomen. Selama kehamilan, korset abdomen mengalami peregangan mencapai kira-kira 2 kali lipat dari penang semula. Pada akhir minggu masa kehamilan, seluruh otot abdomen memerlukan latihan untuk mencapai panjang dan kekuatan semula. Namun otot yang terpenting karena perannya dalam menjaga kestabilan panggul ialah otot transversus. Latihan transversus dapat dimulai kapanpun ibu merasa mampu dan harus dilakukan sesering sambil ibu melakukan aktivitas bersama bayi. Senam transversus berbaring dan kedua lutut ditekuk dan kakinya datar menempak di tempat tidur. Letakkan kedua tangan di abdomen bawah di depan paha. Senam dasar panggul transversus. Kerja otot dasar panggul dan transversus bertambah dengan mengombinasikan kedua latihan tersebut. Aktivitas bersama terutama bermanfaat pada masa pasca natal, khususnya bila gerakan otot dasar panggul sulit dimulai. Mengangkat panggul. Senam mengangkat panggul dapat dilakukan pada awal pascapartum dan khususnya bermanfaat bila ibu memiliki riwayat nyeri panggul postpartum. Khususnya bermanfaat bila ia memiliki riwayat nyeri punggung postnatal. Postural berbaring telentang dan kedua lutut ditekuk dan kaki ditepakkan ke lantai. Kencangkan otot abdomen, kencangkan juga otot panggul dan tekan sedikit area belakang lantai. Tahan posisi ini sampai hitungan 5. Ulangi gerakan ini selama 5 kali. Tingkatkan hingga pengulangan mencapai hitungan 10 kali atau lebih. Pada minggu-minggu selanjutnya, ulangi latihan ini dengan lebih berirama. Pelvis thrusting untuk membantu meredakan kekuatan yang timbul akibat pengaruh postural atau nyeri punggung yang mungkin timbul setelah persalinan. Dengan posisi duduk, senam stabilitas batang tubuh. Dengan posisi duduk dan kaki datar di atas lantai serta tangan di atas otot abdomen bawah, tarik otot dasar panggul dan transversus serta naikkan satu lutut hingga kaki beberapa inci di atas lantai. Dengan posisi berbaring, miring tekuk kedua lutut, miring kedua lutut ke arah atas depan, tarik otot transversus serta angkat lutut atas dengan cara memutar paha ke arah luar, sementara tumit saling berdekatan.
dengan posisi berbaring miring dan lutut kaki yang bawah ditekuk ke arah belakang abdomen. Tarik abdomen bagian bawah dan naikkan kaki yang atas ke arah atap sejajar dengan tubuh. Dengan posisi berbaring telentang, tekuk kedua lutut ke atas dan kaki datar di atas lantai. Letakkan tangan di atas abdomen dengan depan paha. Tarik abdomen bawah dan biarkan lutut kanan sedikit ke arah luar, dengan sedikit mengendalikan untuk memastikan bahwa pelvis tetap pada posisinya dan punggung tetap datar. Senam pasca natal dan saran setelah Seksio Sesar. Ibu harus diajarkan bagaimana naik ke tempat tidur dengan menekuk kedua lutut terlebih dahulu. Tarik otot abdomen dan berguling ke depan. Dengan dorongan tangan dan kaki, ia akan mampu berpindah ke arah atas atau bawah. Ibu tidak diperkenankan langsung duduk dari posisi berbaring, namun tetap berguling ke samping. Gerakan ini juga cara termudah untuk bangun dari tempat tidur. Kencangkan bagian transversus dan dorong ke posisi duduk di samping tempat tidur. Ibu harus diajarkan bagaimana naik turun di tempat tidur dengan menekuk kedua lutut terlebih dahulu. Tarik otot abdomen dan berguling ke depan dengan dorongan tangan dan kaki. Gerakan ini juga cara termudah untuk bangun dari tempat tidur. Kencangkan bagian transversus dan dorong ke posisi duduk di samping tempat tidur. Napas dalam diikuti dengan huffing, ekspirasi paksa singkat akan membantu mengeluarkan sekresi di paru-paru yang mungkin dapat terjadi setelah pemberian anestesi umum. Persiapan menyusu. Persiapan untuk memberikan ASI makin tampak pada payudara makin besar, puting susu makin menonjol, pembuluh darah semakin nampak, dan areola mamae makin menghitam. Persiapan memperlancar pengeluaran ASI dilaksanakan dengan jalan 1. Membersihkan puting susu dengan air atau minyak sehingga epitel yang lepas tidak menumpuk. 2. Puting susu ditarik setiap mandi sehingga menonjol untuk memudahkan isapan bayi. 3. Bila puting susu belum menonjol, dapat memakai pompa susu atau dengan jalan operasi. Teknik dasar menyusui. 1. Keluarkan ASI sedikit, oleskan pada puting susu, pada puting dan areola di sekitar sebagai desinfektan dan untuk menjaga kelembatan puting susu. 2. Letakkan bayi menghadap payudara ibu, pegang belakang bahu bayi dengan satu lengan. Kepala bayi terletak di lengkuk siku ibu. Tahan bokong bayi dengan telapak tangan. 3. Memasukkan payudara ke mulut bayi, pegang payudara dengan ibu jari atas, jari yang lain menopang di bawahnya. 4. Memberikan bayi rangsangan membuka mulut atau rotting refleks dengan cara menyentuh pipi atau sisi mulut bayi dengan puting
Setelah itu, bayi membuka mulut, segera didekatkan puting ke mulut bayi. Jangan menjajalkan puting ke mulutnya, biarkan bayi mengambil inisiatif. 5. Pastikan bayi tidak hanya menghisap puting, tetapi seluruh bagian areola masuk ke dalam mulutnya. Jika bayi hanya menghisap bagian puting, kelenjar susu tidak akan mengalami tekanan sehingga ASI. Langkah-langkah menyusui yang benar. 1. Ibu duduk atau berbaring dengan santai. Bila duduk, lebih baik menggunakan kursi yang rendah agar kaki ibu tidak menggantung dan punggung ibu bersandar pada sandaran kursi. 2. Bayi dipegang pada belakang bahunya dengan satu lengan. Kepala bayi terletak pada lengkung siku ibu. Kepala tidak mengadakan dan bokong bayi ditahan dengan telapak satu tangan. Bayi diletakkan di belakang badan ibu dan yang satunya di depan. Perut bayi menempel pada badan ibu. Kepala bayi menghadap payudara dan tidak hanya membelokkan kepala bayi. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Ibu menatap bayi dengan kasih sayang. Lama dan frekuensinya menyusui. Bayi memiliki jadwal menyusui yang harus diketahui oleh ibu. Biasanya bila bayi merasa lapar, ia akan menangis meminta disusui. Bayi sebaiknya diberikan selang waktu 2 jam dari minumnya yang terakhir. Jika bayi menangis terus-menerus, berilah DOT dan sebotol air hangat. Selanjutnya, gendong dan usaplah punggungnya sehingga tertidur pulas. Bayi yang sehat dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit, dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Pada awalnya, bayi akan memiliki pola yang teratur menyusui dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu kemudian. Masalah dalam menyusui pada ibu. Masalah masa antenatal. Masalah masa antenatal. Sulastiwati 2009. Puting susu yang tidak menonjol sebenarnya tidak selalu menjadi masalah secara umum ibu, tetapi masih dapat menyusu bayinya, dan upaya selama antenatal umumnya kurang berfaedah, seperti memanipulasi puting dengan perasat Hoffman, menarik puting, atau menggunakan Brasticil dan Brastistel. Pada masa setelah persalinan dini, puting susu lecet, payudara bengkak, abses mamae. Pada masa setelah persalinan lanjut, sindrom ASI
1. Sindrom ASI kurang. Ibu dan bayi dapat saling membantu agar produksi ASI meningkat dan bayi dapat terus memberikan isapan efektifnya pada keadaan tertentu. 2. Ibu yang bekerja seringkali alasan pekerjaan membuat seorang ibu merasakan kesulitan untuk memberikan ASI secara eksklusif. 3. Pengeluaran ASI. Keluarkan ASI sebanyak mungkin dan tamping di dalam cangkir atau gelas yang bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu menyusui. KU dan KOU 2010 menyatakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemberian ASI adalah dukungan sosial keluarga dan motivasi menyusui. Strap et al. 2003 menyatakan bahwa karakteristik ibu, pendidikan ibu, bekerja, penggunaan kontrasepsi sesudah melahirkan, status pernikahan, Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.